Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang kepada seluruh pengurus, pelayan, dan jemaat untuk mengikuti doa pagi gabungan GBI Bethel Kelapa Gading, Kedoya, dan Harapan Indah setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui Zoom dengan ID berikut ini. Mari kita berdoa bersama dan memuliakan Tuhan sebelum memulai setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night yang diadakan pada Rabu 4 Agustus jam setengah 8 malam, live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Roni Bagenda. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham pada hari Kamis 5 Agustus jam setengah 8 malam melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Situasi dunia mencekam. Wabah pandemi merajalela. Air mata duka tak terbendung lagi. Ketakutan, kekhawatiran, usaha diambang kebangkrutan. Keceriaan untuk belajar sudah tidak ada lagi. Segalanya dibatasi. Apakah ini akhir dari segalanya? Tidak. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayo generasi umat Tuhan, bergabung dalam ibadah doa antar generasi yang akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul setengah 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Dan dapatkan hadiah pulsa atau OVO maupun GoPay masing-masing Rp100.000 bagi 50 orang yang beruntung. Live on YouTube GBI Bethel Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya walaupun masih di rumah masing-masing karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita beribadah di gereja secara onsite, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia hadir dan melawat saudara yang ada di rumah masing-masing. Mari sebelum kita memulai ibadah kita teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita mau satukan hati berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang tanpa batas. Engkau sudah mengasihi kami, menerima, mengampuni, bahkan mengangkat kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami sadar bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami sujud menghampiri Tuhan. Melepaskan segala beban kami tanggalkan masalah kami. Dan kami hanya mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kami sungguh-sungguh haus akan Engkau. Mari Engkau berkarya lebih lagi buat setiap kami. Sehingga setiap kami yang datang dengan pergumulan, dengan beban dalam hidup kami dipuaskan, kami dibebaskan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita mau angkat sembah kita lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan.
Engkau berkarya di tempat ini ya Roh Kudus. Kami perlu jamahan-Mu, kami perlu kuasa-Mu yang membebaskan kami, yang memberikan kami pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat sembah kita. Terima kasih. Haleluya. Engkau berkarya di tempat ini ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagi-Mu. Katakan bersama, sungguh sempurna. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagi-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Boleh dari rumah kita masing-masing berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Ku ingin setia, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Amin. Ku ingin selalu, ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Angkat tangan sama-sama. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hati. Kami angkat tangan kami, katakan, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus
dengan segenap hatiku. Amin. Ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hati. Lebih sungguh katakan, ku ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Kami sembah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Haleluya. Kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami sembah dan tinggikan Engkau Yesus. Mari sama-sama angkat hatimu, angkat sembahmu, angkat rohmu di hadapan Tuhan. Dia yang layak ditinggikan. Mari sembah Dia, sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku. Angkat tanganmu sama-sama katakan, ku ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Ku ingin setia melayanimu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Selalu menyembahmu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seberapa banyak yang diberkati dan dilimpahi oleh Tuhan pagi hari ini, sorakan haleluya.
setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami percaya janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang terang, apa adanya, sebab Tuhan ingin kita datang melekat kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus.
Semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Apa adanya, apa adanya, hatiku milikmu. Apa adanya, hatiku milikmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir untuk melawat setiap umat-Mu yang datang apa adanya ya Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Mari Kau memberkati kami, Kau mengurapi hamba-Mu, biarlah kiranya melalui penyampaian firman yang disampaikan, kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, setiap umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali menjumpai Anda lagi melalui ibadah online pada kesempatan hari ini. Saya bersyukur karena kasih setia Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita terpelihara sempurna dan semua kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya beri judul firman Tuhan pada kesempatan ini, melihat kembali kekristenan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang sudah berjalan lama biasanya perlu ditinjau ulang, perlu dilihat kembali apakah perjalanan itu masih sesuai dengan tujuan, masih sesuai dengan relnya, atau apakah perjalanan itu adalah sesuatu yang barangkali sudah melenceng. Kalau kita memiliki timbangan misalnya di dalam rumah kita, lalu sudah lama kita gunakan, maka ada saatnya atau ada waktunya, maka timbangan itu kemudian harus ditera ulang, dicek kembali, supaya tetap dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Kalau kita pergi ke pompa bensin juga, maka selalu dilakukan cek ulang secara berkala terhadap mesinnya, supaya bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Kita mungkin sudah mengaku sebagai orang Kristen puluhan tahun, belasan tahun, dan kemudian kita juga harus melihat apakah kita masih tetap ada di dalam tracknya, di dalam relnya, atau jangan-jangan kita sudah keluar dari situ. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melihat bagaimana pengalaman Rasul Paulus yang menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose menjadi bahan pelajaran bagi setiap kita untuk melihat kembali kekristenan kita masing-masing. Saya membacakan Kolose 1 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Kolose adalah kitab yang memfokuskan Kristus sebagai pusat segala-galanya di dalam kehidupan Kristen.
Mungkin pada waktu itu mereka sedang tergoda dengan ajaran-ajaran yang lain, atau tergoda dengan guru-guru yang mulai menawarkan hal-hal yang berbeda dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus selama ini. Itulah sebabnya kemudian Paulus menegaskan lagi bahwa Kristuslah pusat segala-galanya dalam kehidupan Kristen. Dan itulah yang selalu menjadi concern, menjadi pusat perhatian, menjadi hal yang diperjuangkan dan dipergumulkan oleh Paulus untuk betul-betul membangun umat yang dilayaninya menjadi orang-orang yang semakin dewasa di dalam Kristus. Mari kita lihat kembali kehidupan kita di dalam pengikut sertaan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih menjadi orang-orang percaya yang betul-betul dirindukan Tuhan ketika Dia memberikan kepada kita rencananya, kehendaknya untuk makin hari, makin menjadi dewasa di dalam Dia. Saudara, mari kita belajar beberapa hal untuk mempertanyakan lagi kepada diri kita masing-masing tentang kekristenan kita. Dari ayat yang kita baca tadi, dari nats yang kita pelajari bersama-sama ini, kita akan melihat beberapa hal yang penting. Yang pertama, saudara, saya ingin membawa kita untuk merenungkan tentang fokus seorang Kristen yang seharusnya terjadi. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-25, maka orang percaya, orang Kristen harus berkonsentrasi untuk satu hal ini, meneruskan firman Tuhan kepada orang lain. Sebagaimana Paulus dipanggil untuk menjadi seorang rasul yang menyampaikan firman kepada orang lain, demikianlah dia mengajar kepada jemaat di Kolose untuk melakukan hal yang sama. Dia ingin menyatakan kepada jemaat, dia ingin mengajar kepada jemaat bahwa fokus hidup orang percaya adalah untuk menyampaikan, meneruskan, menjadi saluran lidah Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Dan itulah yang menjadi konsentrasi daripada Rasul Paulus dan juga tim pelayanannya pada waktu itu. Dan dia berharap supaya hal ini jugalah yang menjadi hidup di dalam kekristenan orang-orang Kolose. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga dipanggil sebagai orang Kristen bukan hanya untuk sekedar menjadi percaya kepada Tuhan, tetapi ada tanggung jawab, ada tugas, ada fokus di dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan. Jangan sampai ada fokus lain yang akhirnya membuat kita lupa, yang akhirnya membuat kita tidak lagi meneruskan firman Tuhan kepada orang lain, menjadi pewarta kabar baik kepada orang lain. Dan inilah tugas yang masing-masing harus kita emban di dalam kehidupan kita. Menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Sebagian kita mungkin mulai berkata, tapi saya tidak bisa berbicara firman Tuhan. Saya tidak bisa berkhotbah. Saya tidak bisa menyampaikan ini di depan umum, di depan orang lain. Bagaimana mungkin saya bisa mengerjakan ini? Tetapi kalau itu adalah panggilan setiap kita, saya percaya Tuhan pasti memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan tugas itu. Dia yang memberikan tugas ini, dia memberikan otoritas dan kewenangan kepada kita. Dia juga yang akan menyatakan kuasanya, supaya kita bisa menjadi penyampai firman, meneruskan firman Tuhan, meneruskan berita sukacita ini kepada orang lain. Bagaimana agar kita bisa menjadi pemberita firman yang baik? Bagaimana kita bisa meneruskan firman Tuhan ini kepada orang lain lagi? Saya melihat bahwa kuncinya adalah kalau kita mencintai firman Tuhan. Kalau kita tidak menjadi pecinta-pecinta firman Tuhan, maka kita akan sulit untuk meneruskan apa yang kita cintai itu kepada orang lain. Saudara, kalau kita membaca sebuah buku, lalu kemudian buku itu begitu menarik buat kita, maka yang kita lakukan adalah merekomendasikan buku itu kepada orang lain. Kalau kita menyaksikan film dan kemudian film itu adalah film yang bagus, maka kemudian kita akan berkata kepada orang lain,
nonton film itu, keren, bagus, dapat nilai-nilai yang luar biasa. Kalau kita mengkonsumsi obat dan kemudian obat itu menyembuhkan kita, maka kemudian kita cenderung akan menyampaikan hal yang sama kepada orang lain, supaya orang lain juga mendapatkan manfaat yang sama. Lalu kemudian ketika kita sakit lagi di kemudian hari, maka obat itulah yang akan kita konsumsi. Demikianlah kita kemudian memiliki, dalam tanda petik, hubungan yang makin dekat dengan obat itu. Dan apa yang menjadi sesuatu yang kita sukai, kita cintai, akan lebih mudah kita sampaikan kepada orang lain, akan kita jadikan sebagai referensi kepada orang lain. Bukankah demikian seharusnya yang kita lakukan dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita mencintai firman Tuhan, kalau kita memiliki waktu yang rutin, yang makin hari makin kita tambahkan, membaca kebenaran firman-Nya, merenungkannya karena kita mencintainya, saya percaya sesuatu yang terus-menerus menjadi berkat bagi kita, menguatkan kita, menunjukkan arah dan jalan di dalam kehidupan kita, juga akan kita sharingkan kepada orang lain. Ketika kita mencintai firman Tuhan sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, maka kita juga adalah orang-orang yang akan dengan senang hati meneruskan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada lebih banyak orang lagi. Saudara, kunci yang pertama adalah mencintai firman itu dengan membacanya, mempelajarinya, merenungkannya. Dan kunci berikutnya adalah ketika kita melakukan firman itu. Melakukan firman berarti menghidupinya. Melakukan firman Tuhan berarti mempraktekkan untuk kemudian meneladankannya kepada orang lain. Saudara, ada banyak orang yang tahu firman. Dia membaca firman, merenungkan firman Tuhan, tetapi tidak sampai kepada soal menghidupi atau melakukan firman Tuhan. Sehingga konsep-konsep, lalu kemudian prinsip-prinsip hanya memenuhi kepalanya. Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang sombong secara rohani karena tahu banyak tentang firman. Tetapi ketika pada gilirannya harus melakukan firman Tuhan, dia menjadi seseorang yang tidak memiliki pengalaman di dalamnya. Alangkah sayangnya kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang hanya kaya firman, tetapi tidak melakukannya, mempraktekkannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Panggilan kita adalah untuk menjadi penyampai firman, dan bukan hanya dengan mulut kita saja, karena sebagian orang mungkin tidak bisa berbicara banyak tentang firman Tuhan. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita, maka firman itu berbicara kepada orang lain, bukan hanya melalui suara kita, bukan hanya melalui mulut kita, tapi kemudian berbicara lebih keras melalui apa yang kita lakukan di dalam tindakan kita menghidupi kebenaran firman. Orang lain ketika melihat seseorang yang taat kepada firman, mempraktekkan firman Tuhan, menghidupi Alkitab di dalam dirinya, akan mendapatkan insight, pencerahan, motivasi, dorongan untuk melakukan hal yang sama. Kiranya kita ditemukan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang mencintai firman, melakukan firman, dan dengan cara itulah kita menjadi pipa, penyalur, agen, di mana kita bisa menyebarkan firman di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kekristenan kita sudah jauh melenceng dari panggilan utama ini, mari kita koreksi, mari kita lihat kembali, dan mari kita masuk kembali kepada rel itu, bahwa kita dipanggil bukan semata-mata hanya sekedar percaya diselamatkan dalam kehidupan kekal, bukan. Tetapi kita juga harus menjadi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, meneruskan firman-Nya kepada orang lain.
Hal yang kedua yang saya pelajari dari nats ini ketika kita melihat kembali kekristenan kita adalah tentang kesaksian seorang Kristen. Fokus seorang Kristen meneruskan firman Tuhan kepada orang lain. Kesaksian seorang Kristen, kalau kita lihat, adalah Kristus. Satu-satunya berita yang mestinya kita sampaikan kepada dunia, satu-satunya pribadi yang seharusnya kemudian dilihat orang melalui kehidupan kita adalah Kristus. Paulus tadi di dalam ayat 26 sampai 27 menyatakan bahwa Kristus di tengah-tengah kamu. Siapakah Kristus? Dia adalah pengharapanmu. Siapakah Kristus? Dia adalah kemuliaanmu. Jadi kehidupan Kristen adalah kehidupan yang isi kesaksiannya tidak boleh membawa berita lain kecuali Kristus yang kemudian didengar, dilihat, dirasakan, dikecap oleh orang lain melalui kehidupan kita. Saudara, Yohanes Pembaptis adalah contoh yang sangat luar biasa tentang bagaimana kehidupannya dia nyatakan kepada orang lain untuk menjadi saksi Kristus. Yang dia saksikan bukan dirinya sendiri. Yang ingin dikenal oleh banyak orang bukan mempromosikan dirinya sendiri. Dia tidak sedang mengagung-agungkan prestasinya. Dia tidak sedang mempromosikan diri pribadinya kepada dunia, kepada orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu. Tetapi yang ingin dia perkenalkan adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia mengatakan, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Ketika orang-orang bertanya tentang apakah engkau adalah Mesias, dengan tegas dia menjawab, bukan aku yang engkau nanti-nantikan itu, dia yang datang sesudah aku. Saudara, sebenarnya Yohanes Pembaptis pada waktu itu, kalau dia mau, dia bisa mengambil kesempatan itu untuk mempromosikan dirinya sendiri, untuk membuat dirinya viral, terkenal, dan kemudian menjadi kejaran banyak orang untuk didengarkan. Tapi sikap kehambaannya menyatakan bahwa Yesus Kristuslah yang seharusnya menjadi isi kesaksian. Yesus Kristuslah yang harus diperdengarkan, diperkenalkan kepada banyak orang. Karena kepada Yesuslah kemudian setiap orang harus berlari menuju pengenalan yang benar. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Apakah yang kita saksikan adalah sekadar kesuksesan kita, keberhasilan kita, diri kita, apa yang kita miliki? Fokusnya kembali kepada kita lagi yang dikenal oleh orang. Sehingga kemudian Yesus Kristus tertutup dengan semua hal yang kita saksikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada panggilan kita yang semula, bahwa kesaksian seorang Kristen tidak ada lain, hanyalah Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi pengharapan, yang menjadi kemuliaan dari kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin ada waktunya di mana kita diberi kesempatan untuk bersaksi. Jangan sampai orang digiring untuk berfokus, berpusat, melihat hanya pada kita yang menyampaikan kesaksian. Yang kita saksikan adalah Kristus. Kristus yang hidup di dalam kita, Kristus yang menolong kita, Kristus yang menyembuhkan, Kristus yang bisa memberikan jalan keluar, Kristus yang juga memberikan kepada kita tanggung jawab, Kristus yang memberikan kepada kita semua hal terbaik, Kristus yang sudah menuntun kita dalam kehidupan kita, Kristus yang membuka jalan, Kristus yang memberikan solusi. Dan kita akan membawa Kristus menjadi pribadi yang kemudian berjumpa secara langsung dengan orang-orang yang kita layani. Sehingga ketika kita bisa menyampaikan kesaksian, maka orang-orang yang mendengarnya, orang-orang yang melihatnya, tidak menemukan sosok lain, figur lain, kecuali Kristus yang kita sampaikan. Kadang kita tergoda ketika kita bersaksi,
hanya menunjukkan tentang kita, saya, aku, ego. Dan akhirnya kemudian Kristus sama sekali tidak diperdengarkan. Ataupun kalau Kristus diperdengarkan, hanya sedikit sekali porsinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristuslah isi sentral dari kesaksian yang kita sampaikan. Apakah sebagai orang Kristen hari-hari ini kita masih bersaksi kepada dunia? Melalui pekerjaan kita, melalui hubungan kita dengan orang lain, melalui media sosial yang kita miliki. Apakah Kristus terlihat sebagai berita yang kita saksikan di dalamnya? Ketika kita menjadi orang yang ada di bawah otoritas orang lain, ketika kita ada di kampus, ketika kita ada di sekolah kita, atau dimanapun kita berada, apakah isi kesaksian kita masih Yesus Kristus? Apakah yang terpancar dari dalam kehidupan kita masih pribadi yang sama, Yesus Kristus? Mari kita bertanya kembali kepada diri kita masing-masing. Dan biarlah kita menjadikan Kristus sebagai sentral kesaksian kita. Dari bagian nats ini, saya juga belajar bagian yang ketiga, yaitu tugas orang Kristen. Yang pertama tadi fokus orang Kristen, yang kedua kesaksian seorang Kristen, dan yang ketiga adalah tugas seorang Kristen. Saudara, kita melihat dari nats itu bahwa masing-masing kita dipanggil untuk melayani seorang akan yang lain. Ketika kita diselamatkan, kita mendapatkan anugerah yang besar. Tetapi anugerah itu kemudian tidak berhenti hanya pada menyelamatkan kita. Tetapi anugerah itulah yang kemudian akan menyadarkan kita bahwa kita dipanggil untuk memberi sesuatu, untuk melakukan sesuatu, untuk menyatakan sesuatu. Dan itu adalah pelayanan kita. Kita dipanggil untuk melayani seorang akan yang lain. Saling memberikan sesuatu sebagaimana Tuhan memanggil kita. Dan kalau kita lihat di dalam nats itu ada frasa yang diulang. Tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang. Frase itu diulangi 3 kali. Kalau sesuatu diulang-ulang, itu menunjukkan bahwa hal itu adalah hal yang penting. Dan kalau tiap-tiap orang kami layani, kami ajar, kami nasihati, itu berarti manusia, orang, sesama kita adalah target dari pelayanan kita. Jadi ketika kita ada di dalam komunitas orang percaya, kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Tetapi di dalam komunitas orang percaya itu, kita juga punya target lain lagi, yaitu mereka yang belum percaya, sebagai bagian dari orang-orang yang kita layani juga. Mereka membutuhkan kita, mereka menantikan kita, dan inilah tugas kita sebagai orang yang percaya. Kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi percaya, diselamatkan, titik. Tetapi kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi berkat, bermanfaat, berpengaruh, menjadi dampak bagi orang lain. Dan itulah sebabnya kita mengerjakan pelayanan kita. Dari semua hal yang kita lakukan di dalam pelayanan, kalau kita lihat di dalam nats ini, goalnya adalah memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Saudara, kalau kita saling melayani satu dengan yang lain, karena karunia rohani kita berbeda-beda, karena panggilan kita berbeda-beda, maka tidak boleh ada yang ngebut satunya, yang lain ditinggalkan. Maka tidak ada orang lain yang kemudian paling maju dan kemudian yang lain terbelakang. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, goalnya adalah memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Setiap orang, apapun panggilannya, setiap orang, apapun karunia rohani yang dimilikinya, setiap orang, apapun posisinya di dalam pelayanan, memiliki tujuan yang sama, kesempurnaan
di dalam Kristus. Karena itu kita adalah jejaring satu dengan yang lain, yang bergandeng tangan. Ketika ada orang lain yang tertinggal, maka kita kemudian menarik dia untuk ayo kita maju bersama-sama. Ayo kita berada pada pengejaran yang sama, kesempurnaan di dalam Kristus. Kalau ada orang lain yang terlalu maju dan kemudian meninggalkan kita, kita bisa memanggil dia agak pelan sedikit. Stop dulu, jangan tinggalkan kami. Mari kita saling menjaga satu dengan yang lain, supaya goal ini bisa kita sampaikan atau kita capai bersama-sama, kesempurnaan di dalam Kristus. Saudara, itulah sebabnya kita bersyukur karena memiliki saudara seiman di dalam kehidupan komunitas iman kita, di dalam komunitas kita sebagai gereja Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Tuhan dengan berbagai macam latar belakang yang mereka miliki. Ada yang menyebalkan, kita harus jujur mengakuinya. Ada yang tidak setuju dengan pendapat kita. Ada yang sifatnya, wataknya, karakternya jauh berbeda dengan kita dan kita tidak suka. Kita harus bicara seperti itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang dihadirkan Tuhan di dalam komunitas iman kita sekali lagi untuk sebuah tujuan yang sama, kesempurnaan di dalam Kristus. Kita bisa saling mengoreksi, kita bisa saling memberi masukan, kita bisa saling memotivasi, mendorong, menolong satu dengan yang lain. Dan keberbedaan itu justru kita pakai untuk saling melengkapi, saling menutupi satu dengan yang lain. Kepingan-kepingan puzzle yang ketika kemudian disusun menjadi sebuah gambaran yang utuh, yang komplit, yang indah, dan kemudian mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu syukuri setiap pribadi yang saudara kenal di dalam komunitas orang-orang percaya, di dalam gereja Tuhan, di dalam gereja lokal di mana kita berbakti. Karena mereka adalah orang-orang yang akan menyempurnakan kita. Dan kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menyempurnakan mereka. Siapapun mereka, mari kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk orang itu. Karena ada dia, saya dipimpin kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena ada orang itu. Dan dengan hadirnya orang itu, saya bisa belajar bersabar. Terima kasih Tuhan karena orang itu hadir dalam kehidupan saya. Dari situ saya bisa belajar ketegasan. Dari situ saya bisa belajar mengambil keputusan. Dari situ saya belajar tentang ketaatan. Dari situ saya belajar tentang banyak hal yang tidak saya miliki di dalam kehidupan saya. Tugas kita saling melayani satu dengan yang lain. Yang kita layani adalah tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang. Apapun divisi pelayanan kita, apapun bidang pelayanan yang kita lakukan, semuanya harus berorientasi kepada manusianya, kepada orangnya. Mungkin kita mengoperasikan alat-alat, mungkin kita memelihara gedung, memelihara benda, atau apapun yang bukan manusia. Tetapi jangan pernah lupa bahwa semuanya itu adalah cara bagaimana kita tetap harus saling melayani satu dengan yang lain. Yang keempat, yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari nats ini adalah kekuatan seorang Kristen. Dari sini kita belajar bahwa ketika Paulus melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kekristenan dan kehidupan pelayanannya, maka dia mengerjakan itu, dia melakukan itu secara all out. Dia berkata bahwa apa yang kuusahakan, apa yang kupergumulkan dengan sekuat tenaga ini adalah sesuatu yang kupersembahkan kepada Tuhan. Usaha dan pergumulan menjadi ayat kunci, menjadi bagian yang penting di sini untuk kita lihat. Bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah sudah kita perjuangkan, pergumulkan dengan sekuat tenaga? Atau ketika kita melayani, kita masih melakukannya dengan setengah hati?
Kita kemudian berkata, ya yang penting ada, yang penting semuanya bisa berjalan, nggak terlalu bagus, nggak apa-apa, pokoknya yang penting adalah bisa dilihat oleh orang lain. Mari kita melihat bagian ini, bahwa ketika Paulus dipercaya oleh Tuhan melakukan sesuatu, maka yang dia kerjakan adalah mengusahakan, mempergumulkannya dengan sekuat tenaganya. Dia mencurahkan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Dia mencurahkan semuanya sebagai orang percaya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu ada bagian yang harus kita lakukan, saudara. Dan ketika kita melakukan itu, mari kita kerjakan dengan all out yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang terbaik yang kita bisa persembahkan bagi Tuhan. Tetapi jangan pernah lupa juga bahwa Paulus mengusahakan menggumulkannya semuanya itu akan menjadi percuma dan sia-sia kalau tidak ada kuasa Tuhan yang bekerja. Karena itu dia mengandalkan kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam dia. Saudara, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, Roh Kudus turun ke atas kita, Roh Kudus mendiami kita, dan dialah yang memberi kuasa kepada kita untuk kehidupan kekristenan kita. Dialah yang menjadikan kita saksi-saksi yang punya power, yang punya dunamos, yang punya tenaga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada setiap kita. Pekerjaan itulah yang harus kita tuntaskan, kita selesaikan di dalam generasi kita. Itulah yang harus kita perjuangkan dan pergumulkan dengan sekuat tenaga. Tetapi itu semua berada di dalam wilayah kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa menjalankan kehidupan kekristenan kita, semuanya adalah bersumber dari kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Saya percaya bahwa ini akan menjadi sesuatu yang sangat powerful kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita, lalu kemudian kita mengerjakan, mengusahakan, menggumulkannya dengan sekuat tenaga kita. Ada dua hal yang bekerja di situ. Pasti hasilnya dahsyat luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan, dan kemudian kita berkata, Tuhan jamahlah, Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu, Tuhan bekerjalah di tengah-tengah apa yang saya usahakan dan pergumulkan dengan kuat ini. Sesuatu yang luar biasa akan kita hasilkan di dalam pelayanan kita. Mari kita melihat kembali kekristenan kita. Apakah kita masih tetap berada di dalam track-nya? Apakah kita masih tetap berada di dalam jalurnya? Bagaimana dengan fokus kehidupan kita? Siapa yang menjadi isi dari kesaksian kita, saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah tugas kita sebagai orang-orang percaya? Dan apakah itu sudah kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Dan mari kita selalu mengingat, kekuatan kita selalu berasal dari kuasa Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Saya berdoa kekristenan kita tidak akan pernah sama lagi. Kita akan makin maju, melesat, dewasa di dalam Dia, makin menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun di dalam Dia. Bahkan ketika kita masih ada di dalam tantangan pandemi yang belum berakhir ini. Tapi saya percaya inilah kesempatan bagi kita untuk melihat kembali kekristenan kita. Jangan sampai kekristenan kita adalah sesuatu yang stagnan, berhenti, jalan di tempat, atau bahkan kita harus jujur mengakui mengalami kemunduran. Mari kita jadikan momentum pandemi ini atau situasi yang sulit, badai yang belum berlalu ini sebagai kesempatan bagi kita untuk mengalami lompatan iman di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang Kristen yang makin berkenan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita responi dengan menaikkan syukur. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Terima kasih untuk mengingatkan setiap kami tentang kekristenan kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami keluar dari jalur. Kalau kami tidak memiliki fokus lagi, kalau kami tidak mengerjakan lagi tugas yang Tuhan percayakan. Kalau kami sudah menyaksikan hanya soal kami, tentang kami, keberhasilan kami, tetapi bukan Yesus Kristus lagi yang kami beritakan. Dan ketika kami hanya mengandalkan kekuatan kami untuk mengatasi segala persoalan dan pergumulan kami, Tuhan, kembalikan kepada jalan-Mu, kembalikan kami kepada rel-Mu ya Tuhan, dan kami akan sampai kepada tujuan iman kami, kedewasaan di dalam Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman, yang menyimpan di dalam hatinya. Dan kemudian juga berilah kuasa kepada setiap umat menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu telah selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus lewat makan tubuh dan minum darah Yesus. Saya percaya lewat perjamuan yang hari ini kita adakan, kita percaya ada kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kita ketika kita makan tubuh dan minum darah Kristus. Mari siapkan hati kita, angkat roti tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu kita makan bersama. Sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah kita percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu kita minum bersama. Demikian juga Ia mengambil cawan lalu berkata, "Inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan kamu." Apakah kita percaya bahwa cawan yang berisi anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah makan tubuh dan minum darah-Mu lewat perjamuan kudus. Dan biarlah apa yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang berbeban berat dalam pergumulan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati bangsa kami, pulihkan Indonesia. Kami berdoa menyerahkan para pemimpin rohani kami,
Memberkati Om Julius, Pak Rubin Adi, Pak Suito, dan seluruh pengurus, pelayan Tuhan dan sidang jemaat Budi Harapan Indah, kami diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you.